Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 29 Desember 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Kita diingatkan supaya selalu rendah hati dan terbuka kepada Roh Kudus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami Bunda Maria dan Santo Yusuf yang begitu setia mengikuti Engkau dan taat menjalankan kebiasaan agama mereka. Tuhan, gerakkanlah hati kami agar selalu setia mengikuti perintah-Mu dan menjalankan ajaran gereja kami dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah rendah hati dan terbukalah selalu pada Roh Kudus. Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa Yesus dibawa oleh orang tuanya, Maria dan Yosef, ke Yerusalem untuk dikuduskan. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Yesus Kristus itu anak Allah? Sebagai anak Allah, pada hakikatnya ia kudus. Mengapa ia harus dikuduskan lagi? Benar sekali bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah. Tetapi karena ia dilahirkan sebagai manusia dan masuk dalam satu suku, maka ia harus mengikuti tata aturan suku dan agama yang diimani oleh orang tuanya. Hukum Tuhan katakan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Sebagai anak sulung,
satu-satunya anak Bunda Maria, Yesus harus dikuduskan. Partisipasi Yesus dalam mengikuti aturan adat dan ajaran agama Yahudi adalah sebagai bagian dari rasa solidaritas Yesus sebagai anggota bangsa Yahudi, walaupun sesungguhnya identitasnya Yesus Kristus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus Kristus adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Tetapi sebagai manusia, Yesus Kristus sungguh tunjukkan kerendahan hatinya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam acara pentahiran Yesus di Yerusalem, ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita renungkan dan pelajari untuk hidup kita. Yang pertama, orang tua Yesus mempersembahkan sepasang burung merpati. Lewat bahan persembahan ini, semua orang tahu bahwa orang tua Yesus adalah orang miskin. Lewat peristiwa ini lagi-lagi mau tunjukkan kepada kita tentang kesederhanaan Yesus Kristus. Yesus yang adalah Tuhan kosongkan kelimpahannya dan mau menyamakan dirinya dengan orang miskin. Satu ajakan bagi kita untuk selalu rendah hati dan hidup sederhana. Yang kedua, Simeon dipenuhi Roh Kudus. Ia dipenuhi Roh Kudus karena ia seorang yang benar dan kudus. Karena Roh Kudus, Simeon bisa dengan pasti mengetahui bahwa bayi Yesus adalah Mesias yang sudah lama dinantikan. Roh Kudus selalu menuntun orang untuk berkata benar. Tanpa petunjuk Roh Kudus, pasti Simeon tidak bisa mengenal bahwa bayi kecil ini adalah Mesias. Satu ajakan bagi kita untuk selalu berusaha hidup jujur, suci, dan berkata benar. Roh Kudus akan selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Yang ketiga, lewat Simeon, Roh Kudus berkata-kata tentang masa depan Yesus dan Maria. Kepada orang tua Yesus, Simeon berkata tentang Yesus, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel. Benarlah yang terjadi bahwa orang yang mengikuti Yesus Kristus akan diselamatkan, sementara yang menolak Yesus Kristus mengalami kejatuhan. Lalu kepada Maria, Simeon berkata, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Benarlah yang terjadi bahwa Bunda Maria mengalami banyak penderitaan. Satu peringatan untuk kita bahwa kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu bagi kita, pasti rencananya itu akan tetap terlaksana dalam hidup kita. Tuhan selalu setia pada janji dan rencananya. Tetapi, bagaimana kita bisa tahu bahwa rencana Tuhan? Disinilah letak kesulitan dan rahasia Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa merasakan dan yakin akan rencana Tuhan untuk kita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa merasakan dan yakin akan rencana Tuhan untuk kita. Lewat ketekunan dalam doa, keterbukaan pada suara Tuhan, setiap saat, serta penyerahan diri secara total kepada kehendak Tuhan, kita bisa merasakan bahwa merasakan dan yakin bahwa apa yang sedang kita jalani sekarang adalah bagian dari rencana dan kehendak Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah sikap keluarga kudus yang rendah hati dan terbukalah selalu kepada Roh Kudus, agar kita pun bisa mendengar suaranya dan pelan-pelan mengerti akan rencananya atas hidup kita. Kita mohon keluarga kudus untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan mendoakan kita dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.